kesempatan pada kesempatan yang baik ini suatu hal yang eh, membuat kami bersemangat untuk meningkatkan nilai sakit. Adapun visi misi Kabupaten Damasraya tahun 2021-2026 terwujudnya Kabupaten Damasraya yang maju, mandiri dan berbudaya. Divisi itu ada 6 misi. Yang pertama, meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing. Yang keempat, meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Lima, meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan, dan yang keenam, meningkatkan nilai-nilai agama, adat, dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah. Nah, dalam perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Damastraya tahun 2019 hingga 2023 masih dengan kategori B. Nah, insya Allah mudah-mudahan 2024 ini bisa BB. Amin. Nah, tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB tahun 2023 eh, dengan ditindaklanjutinya berkaitan dengan perencanaan kinerja ada 4. Yang pertama, pemanfaatan kinerja BKN untuk perjenjangan kinerja ASN. Yang kedua, pemanfaatan aplikasi SIPD untuk pemantauan perencanaan. Yang ketiga, memverifikasi rencana kerja tahun 2024. Yang keempat, mereview dan monitoring dokumen ke aplikasi e-Sakip review Kemenpan RB. Nah, tindak lanjut berkaitan dengan pengukuran kinerja. Yang pertama, meningkatkan peraturan Bupati nomor 9 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Damastraya. Yang kedua, penambahan formulasi perhitungan pada IKU. Yang ketiga, pemanfaatan aplikasi e-Sakip. Yang keempat, perubahan target perjanjian kinerja pemerintah daerah dan perjanjian kinerja perangkat daerah tahun 2024. Tindak lanjut berkaitan dengan pelaporan kinerja ada 3. Yang pertama, mempublikasikan laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah tahun 2023 di website PPID dan website OPD. Yang kedua, mereview lakip pemerintah daerah oleh inspektorat untuk memastikan kualitas lakip. Yang ketiga, penyusunan lakip dengan mempedomani Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Tindak lanjut yang berkaitan dengan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, penyusunan pedoman evaluasi internal, pelaksanaan evaluasi internal dengan memberikan rekomendasi, dan kemudian pemberian rapor penilaian evaluasi internal, pemberian reward terhadap OPD dengan predikat sakit A dan teguran untuk nilai terendah. Progres implementasi SAKIP tahun 2024 terkait perencanaan kinerja pada tahun 2023 dari 33 indikator kinerja yang ditetapkan, 19 indikator kinerja telah melebihi target RPJMD tahun 2024. 19 indikator kinerja di tahun 2024 dinaikkan melebihi target RPJMD tahun 2024. Nah, progres implementasi SAKIP tahun 2024 terkait pengukuran kinerja. Pertama, pengisian e-Sakip sampai pada realisasi rencana aksi, dan kedua, sosialisasi pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja sesuai peraturan Bupati nomor 9 tahun 2024. Ketiga, monitoring berkala rencana aksi dan realisasi kinerja per triwulan. Nah, progres implementasi SAKIP tahun 2024 terkait pelaporan kinerja. Yang pertama, bagian organisasi melakukan verifikasi laporan kinerja dan memberikan bimbingan penyusunan laporan kinerja. Yang kedua, inspektorat melakukan review terhadap lakip pemerintahan daerah.
Yang ketiga, bagian organisasi memberikan format kepada perangkat daerah yang memuat informasi lakib yang lebih berkualitas seperti rumus perhitungan, analisis perubahan sesuai Permenpan nomor 53 tahun 2014. Progres implementasi SAKIP tahun 2024 terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Yang pertama, penguatan evaluasi internal. Yang kedua, pemberian raport SAKIP di mana tahun 2024 5 OPD mendapat nilai A dan 22 OPD mendapatkan predikat BB. Nah, hasil evaluasi SAKIP OPD dari hasil evaluasi internal yang kami lakukan setiap tahunnya, nilai implementasi kinerja perangkat daerah selalu mengalami peningkatan. Nah, efektivitas penggunaan APBD tahun 2024, pemerintah Kabupaten Damastraya mengefektifkan anggaran belanja penunjang sebesar 56 miliar lebih untuk 2024. Nah, capaian kinerja Kabupaten Damastraya tahun 2023, 9 dari 17 sasaran strategis telah berhasil dan mendapat predikat sangat berhasil. Dan 33 indikator sasaran, 19 indikator melebihi capaian target. 11 dari 19 indikator kinerja jika dibandingkan dengan kinerja Provinsi Sumatera Barat menunjukkan realisasi yang lebih tinggi. 10 dari 16 indikator lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja nasional. Demikianlah paparan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak dan Ibu tim evaluasi SAKIP tahun 2024. Mudah-mudahan pemaparan ini bisa mendapatkan suatu hasil yang baik. Keinginan kami untuk meningkatkan predikat B menjadi BB dan mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu semua. Terakhir kami tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Banyuwangi, singgah di Jakarta beli kebaya. Semoga predikat Sakip semakin tinggi, Sakipku hebat dalam Mastraya berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati atas pemaparannya. Mohon izin Bapak Ibu, kita langsung saja melanjutkan dengan pemaparan dari perangkat daerah sampel yang sudah kami tunjuk tadi, yaitu Dinas PUPR dan Dinas Sosial P2AP2KB. Untuk waktu dan layarnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu tim evaluator Kementerian Pan-RB, yang terhormat Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Damastraya, yang terhormat Bapak Ibu para peserta evaluasi yang hadir pada hari ini. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan paparan tentang implementasi SAKIP pemerintah Kabupaten Damastraya tahun 2024 khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024. Next. Pertama, visi Kabupaten Damastraya itu terwujudnya Kabupaten Damastraya yang maju. Visi Kabupaten Damastraya itu terwujudnya Kabupaten Damastraya yang maju, mandiri, dan berbudaya. Sedangkan misi Kabupaten Damastraya ada 6 dan salah satunya di PUPR yaitu misi pertama yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur.
Next. Berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi Sakip 2023 oleh Inspektorat. Ada 8 rekomendasi dan ada 8 juga tindak lanjut yang kita akan laksanakan. Selanjutnya di perencanaan kinerja, berdasarkan rekomendasi LHE 2024 yaitu membuat standar operasional prosedur atas implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja. Saat ini kita sedang dalam proses pelaksanaannya. Next. Berikut pengukuran kinerja. Ada 5 rekomendasi dari laporan hasil evaluasi 2024, yaitu pertama membuat pedoman tentang pengukuran kinerja yang di dalamnya juga membuat mekanisme pengumpulan data kinerja. Yang kedua, menyajikan penjelasan terkait penyelesaian strategi pada laporan Manes triwulan 1 tahun 2024 dan triwulan 4 tahun 2023. Ketiga, menyajikan penjelasan terkait penyelesaian kebijakan pada laporan Manes triwulan 1 tahun 2024 dan triwulan 4 tahun 2023. Terakhir, Rinja 2024 sudah didasarkan pada pengukuran kinerja. Next. Ini bukti dukung pengukuran kinerja yang telah kita coba laksanakan. Berikut. Ini pelaporan kinerja. Rekomendasi LHI 2003 terhadap laporan kerja dibuat secara berkala dan direview oleh atasan langsung. Bukti pelaporan kinerjanya dapat dilihat Bapak Ibu sekalian. Berikut. Di dalam bukti dukung tindak lanjut evaluasi internal ini kami selalu mengadakan semacam secara berkala dengan di dalam OPD. Berikut adalah program kinerja yang mengarah ke penanganan kemiskinan tahun 2023 yang di dalam Dinas PUPR. Ada 4 kegiatan secara umum, yaitu program pengelolaan sumber daya air, program penyelenggaraan jalan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Ini yang tahun 2024. Secara umum kami juga sama dengan 2023, ada 4 program kegiatan besar yang mengarah ke penanganan kemiskinan. Bukti dukung kinerja penanganan kemiskinan dapat kita lihat dari gambar-gambar berikut. Ini pohon kinerja dari rencana kinerja, dari visi peningkatan pemerataan infrastruktur, melanjut ke meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur. Dalam hal tersebut kita membaginya ke dalam beberapa sasaran strategis dan dilanjutkan di sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Berikut ini capaian dan tujuan dan sasaran dalam 3 tahun terakhir dari Dinas PUPR sendiri. Ini salah satu contoh cascading Dinas Pekerjaan Umum, khususnya di contoh sasaran dalam kualitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Dengan indikator subkegiatan, panjang jalan dan jembatan yang layak kita dapatkan. Next. Untuk inovasi tahun 2023, salah satunya di Dinas PU ada penyediaan database berbasis geospasial jaringan irigasi yang kita singkat dengan padat berisi. Penyajian ini sendiri menjadi dasar bagaimana pemetaan jaringan secara digital berbasis geospasial. Berikut contoh jaringan dan petanya. Ini contoh kegiatan yang tidak sesuai dengan data yang ada. Tapi dengan data padat berisi tadi, kita dapat melihat secara langsung dengan website bagaimana kondisi di lapangan. Next.
Sedangkan dampak inovasi tadi terhadap kinerja OPD, yang pertama mungkin kita dapat melihat kondisi jaringan irigasi dengan lebih real dan up to date. Yang kedua, menyajikan database jaringan irigasi kewenangan kabupaten secara digital yang bisa diperbaharui setiap waktu. Yang ketiga, mempermudah pengambilan keputusan terkait program dan kegiatan. Dampak inovasi OPD sendiri, setelah ada inovasi tersebut, database berbasis geospasial yang dapat diakses oleh pemerintah pusat dan semua pihak-pihak yang membutuhkan. Mungkin sekian paparan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis atas pemaparannya dari Dinas PUPR. Izin kita lanjut ke dinas berikutnya yang menjadi sampel yaitu Dinas Sosial P2AP2KB. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bupati, Pak Sekda, yang terhormat tim elevator Kemenpan RB, seterusnya Bapak Ibu Kepala OPD yang hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan saya, Martin Effendi, Kepala Dinas Sosial P3A PPKB Damasraya, pada kesempatan kali ini menyampaikan paparan implementasi SAKIP tahun 2024, di mana Dinsos P3A PPKB Kabupaten Damasraya dalam menjalankan tugasnya melaksanakan visi kepala daerah yaitu terwujudnya Kabupaten Damasraya maju, mandiri dan berdaya, di mana visi ini ada 6. Dinsos P3A PPKB menjalankan misi kedua dan ketiga. Misi kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia. Misi ketiga adalah meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing. Selanjutnya, ini adalah matrik tindak lanjut evaluasi AKIP tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat. Dinsos P3A PKB ada 4 komponen dengan 7 rekomendasi. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, di mana rekomendasi pertamanya membuat komitmen terkait peningkatan nilai AKIP. Rekomendasi Inspektorat terhadap komponen perencanaan kinerja adalah membuat komitmen terkait nilai AKIP sudah kita tindak lanjuti, dibuktikan dengan adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan nilai kerja melalui perjanjian kinerja seperti slide yang kita lihat ini. Selanjutnya, rekomendasi kedua membuat SOP implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja. Kita tindak lanjuti dengan SK pemberian kompensasi pelayanan. Selanjutnya, komponen kedua, pengukuran kinerja, rekomendasinya adalah penyusunan dokumen cross-cutting. Sudah kita tindak lanjuti dengan rekomendasi tersebut, dibuktikan dengan adanya dokumen cross-cutting setiap urusan, karena Dinsos P3A PPKB memiliki 3 urusan. Pertama, urusan sosial. Yang kedua, urusan perempuan perlindungan anak. Yang ketiga adalah urusan pengenalan penduduk keluarga berencana. Selanjutnya, tindak lanjut terkait SOP pengukuran dan pengumpulan data sudah kita tindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Bupati Damasraya nomor 9 tahun 2024 sesuai dengan slide yang kita tampilkan. Masuk ke rekomendasi Inspektorat terhadap komponen pengukuran kinerja yang ketiga, pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi atau aplikasi. Ini sudah kita tindak lanjuti adanya pengisian e-kinerja setiap bulannya oleh pegawai serta penyusunan rencana kerja melalui ISIPD. Terus komponen pelaporan kinerja, rekomendasi LHE-nya adalah perbandingan target dan realisasi dibuat sesuai dengan Renstra tahun 2021 sampai tahun 2024. Di mana rekomendasi Inspektorat ini terhadap evaluasi kinerja adalah melakukan evaluasi secara berjenjang dan menuangkan dalam bentuk dokumen. Sudah kita tindak lanjuti melalui review berjenjang rencana aksi setiap tribulannya serta melalui aplikasi e-SAKIP. E-SAKIP ini memang mempunyai dampak yang sangat positif bagi kita karena terjadi semacam penghematan baik dari segi waktu, perampingan birokrasi, sehingga kita bisa memonitoringnya karena sistemnya sudah terdigitalisasi.
Selanjutnya, kinerja dinas sosial untuk mengarah penanganan kemiskinan. Kita ada beberapa sumber dana. Yang pertama dari APBN. Peran kita di sini adalah melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan bansos yang bersumber dari Kementerian Sosial, khususnya seperti program PENA, program bansos, sembako, El Nino, yatim piatu, program rumah sejahtera terpadu, program PKH, dan lain-lainnya. Yang kedua, yang bersumber dari APBD, yaitu PBU Pemda atau BPJS gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Alhamdulillah per Desember 2023, warga Damastraya secara UASI atau keterjaminan kesehatannya sudah di angka 97%. Yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, potensi kesehatan sosial, TKSK, PSM, operator SIG-NG, pendamping PKH, pendamping sosial, dan melakukan monitoring terhadap bantuan bansos yang bersumber dari APBN. Terus selanjutnya, ini adalah gambaran kegiatan kita di lapangan, di mana kita selalu melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pilar-pilar sosial kita baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat nagari, maupun pendamping sosial kita seperti TKSK maupun PKH. Gambar yang kedua adalah kita melakukan monitoring terhadap bantuan program PENA yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu oleh Kementerian Sosial, juga monitoring terhadap pembangunan RST, Rumah Sejahtera Terpadu, dan juga bantuan-bantuan yang lain yang bersumber dari APBN. Ini adalah pohon kinerja apa yang kami sampaikan tadi, bahwasanya Dinsos P3 APPKB dalam melaksanakan kegiatan urusannya ada 3, urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan urusan pengendalian penduduk keluarga berencana. Ini adalah capaian, tujuan, dan sasaran. Kita sebagai UPD tentu melaksanakan sasaran kepala daerah mengurangi kemiskinan. Jadi kita jadikan menjadi tujuan UPD bagaimana kemiskinan bisa berkurang di Kabupaten Damastraya, dengan indikatornya adalah presentasi penduduk miskin. Kita jadikan juga sebagai sasaran OPD menurunnya masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Damastraya dengan indikator presentasi PPKS yang tertangani semakin berkurang. Selanjutnya ini grafik capaian program di tahun 2023. Gambar sebelah kiri memang sedikit menurun grafiknya karena memang secara target tahun 2023 lebih banyak daripada tahun 2022, tetapi secara capaiannya hampir sama karena di 2022 target kita di 87, sementara capaiannya 97. Maka presentasinya 121%, sementara di tahun 2023 target kita 97, sementara capaian kita tetap di 97,7%. Jadi secara apa capaiannya tetap sama, cuman targetnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini beberapa grafik program yang kita jalankan di bidang PPA. Selanjutnya ini di urusan PPKB. PPKB ini juga menangani urusan stunting. Kita bersyukur kalau kita melihat data di tahun 2021, angka stunting di Damastraya itu 19%, naik di tahun 2022 berdasarkan SSGI menjadi 24%, dan alhamdulillah di tahun 2023 kembali turun di 17,7%. Tentu ini menjadi sebuah buat kita, karena Pak Bupati menggerakkan seluruh UPD untuk menjadi bapak asuh anak stunting di setiap wilayahnya. Makanya angkanya kembali turun di angka 17,7%, dan kita berharap tentu di 2024 ini angka stunting sesuai dengan target nasional yaitu 14%. Ini kaskading urusan sosial. Lanjut. Pada kesempatan ini Dinsos P3 APPKB dalam melaksanakan tugas juga membuat atau terobosan 2 inovasi. Pertama, inovasi keberlanjutan si Pulau Panda, yaitu sistem pusat pelayanan dan pengaduan terpadu satu atap di Kabupaten Damastraya. Yang kedua adalah Berlian Ciria bersama Lindung Anak Cegah Usia Perkawinan, di mana keberlanjutan si Pulau Panda ini mempunyai dampak pertama terwujudnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif dan tepat sasaran. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengadukan permasalahannya,
Yang ketiga, terdapatnya pemetaan PPKS di Kabupaten Damastraya yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan PNM address-nya. Dan juga kita tahu Dharmasraya juga merupakan rawan bencana. Di inovasi ini salah satu tujuannya adalah bagaimana masyarakat yang jauh dari pinggir bisa juga menyampaikan informasi kebencanaannya melalui website yang kita buat, sehingga kita di kantor bisa melakukan respon cepat terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di daerah kita. Terkait berlian ceria bersama lindungi anak, cegah usia perkawinan anak, ini lahir sebagai solusi untuk mengatasi tingginya angka kasus perkawinan anak di Dharmasraya. Kita tahu 2 tahun belakangan ini angka perkawinan di usia dini cukup tinggi di Dharmasraya. Makanya kita buat sebuah inovasi ini sehingga kita bisa lebih minimalkan lagi, dan ini memang menjadi sebuah tantangan bagi kita bagaimana usia perkawinan ini bisa kita tekan, dan ini kita juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Dharmasraya seperti Kementerian Agama, pengadilan, dinas pendidikan, tokoh-tokoh agama, termasuk juga kita juga melakukan sosialisasi ke sekolah sehingga program ini bisa sampai ke masyarakat kita. Dan alhamdulillah berdasarkan data yang ada pada kita, inovasi berlian ceria ini memang mempunyai dampak yang sangat positif, di mana secara angka tahun 2022 angka perkawinan anak kita di angka 23, sementara di tahun 2023 ini sudah di angka 17 kasus. Ini hal yang positif yang perlu saya kira kita kembangkan ke depan sehingga perkawinan anak di Dharmasraya bisa kita minimalkan lagi. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, dan kita mohon masukan, saran, kritikan demi penyempurnaan laki kita ke depan. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis dari Dinas Sosial P3 AP2KB untuk pemaparannya. Izin Bapak Ibu, kita mungkin langsung saja masuk ke sesi diskusi dan juga tanya jawab oleh tim evaluator. Untuk mengawali mungkin dimulai dari saya terlebih dahulu Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama, pada tingkat pemerintah daerah terlebih dahulu mungkin ya. Jadi sesuai dengan dokumen perencanaan pohon kinerja yang telah disampaikan kepada kami melalui aplikasi ISR, kami melihat ada beberapa kinerja yang sifatnya makro. Contohnya saja mungkin terkait dengan kemiskinan gitu ya, terkait dengan tingkat kemiskinan. Namun pada pohon kinerja untuk dinas yang mengampu kinerja tersebut hanya tercantum untuk dinas sosial P3AP2KB saja. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang untuk tingkat kemiskinan ini hanya menjadi mandatori untuk dinas sosial saja, atau seperti apa? Karena tadi kalau kami coba lihat paparan dari Pak Kadis PUPR, itu juga ada terkait dengan kemiskinan juga. Apakah dinas sosial di sini hanya menjadi leading sektor saja, atau mungkin secara keseluruhan dimandatori oleh dimandatkan kinerja tersebut untuk dinas sosial? Mungkin kalau bisa saya share screen sedikit Bapak Ibu terkait dengan pohon kinerjanya. Ya, jadi yang dimaksud yang ini Bapak Ibu terkait dengan tingkat kemiskinan, kalau bisa kita lihat di sini untuk dinas yang diampu hanya dinas sosial saja. Apakah memang seperti ini atau bagaimana gambarannya? Karena tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis PUPR bahwa kita juga ada peran untuk mengurangi kemiskinan itu sendiri dengan bidang PUPR itu sendiri. Nah, seperti apa gambarannya jika memang ada cross cutting di sana? Bagaimana pembagian peran antar OPD-nya dan juga bagaimana pemerintah daerah mengawal atau mungkin mengawasi agar kinerja tersebut dapat tercapai dengan baik. Mungkin itu dulu saja Bapak Ibu. Langsung dijawab ya, Bu? Iya Pak, silakan Pak.
Oke, terima kasih Bu Nita. Untuk penanganan kemiskinan itu semua seluruh OPD itu bertanggung jawab dan itu menjadi tanggung jawab bersama karena di sisi OPD di Dinas PUPR, sosial. Nah, karena itu kolaborasinya untuk penanganan kemiskinan sangat dibutuhkan karena lintas sektor itu saling mendukung, ada di sisi fisiknya dan kemudian sisi bantuan sosialnya supaya ini terintegrasi dan dilakukan dengan teamwork dan itu di bawah kepemimpinan dari Bapak Sekda. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab mutlak bagi pemerintahan daerah untuk bagaimana kemiskinan ekstrim yang selalu disampaikan Bapak Presiden untuk diminimalisirkan supaya ini bisa menjadi penurunan yang signifikan. Dan itu sudah kita lakukan dengan teamwork dengan kerjasama yang baik. Terima kasih itu saja Bonita. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Artinya memang kita ada lintas sektoral ya Pak ya untuk tingkat kemiskinan ini. Artinya seluruh OPD memang memiliki peran untuk itu. Nah, kalau ini Pak terkait dengan leading sektornya itu sendiri, apakah ada di dinas sosial? Ya Bu, jadi kalau untuk kemiskinan leading sektornya sosial dan kemudian baru di Dinas PUPR. Seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Berarti nanti mungkin untuk di dokumen perencanaannya, khususnya di pohon kinerja kan ini belum tergambarkan gitu ya Pak ya, sehingga kami menginterpretasinya hanya diampu oleh satu dinas saja gitu. Padahal kan memang yang kita tahu kemiskinan itu memang sangat kompleks gitu, isu-isunya itu banyak dari sektor mana saja, termasuk juga dari PUPR juga, kemudian ada pangan, ada pariwisata juga, dan hampir seluruhnya mungkin masuk ya di dalam situ. Mungkin nanti kalau untuk kedepannya mungkin Pak untuk penyempurnaan ya bisa disampaikan saja bagaimana grand design-nya untuk kemiskinan ini karena memang kan cukup target kita juga cukup tinggi ya Pak ya untuk Darmasraya untuk tingkat kemiskinan itu kalau bisa saya cek di PK Pak Bupati sepertinya ada di angka 5, sekian gitu ya. Nah, itu kan apa ya menjadi PR juga gitu ya bagi Pak Bupati juga untuk bisa menjangkau ataupun mungkin untuk ketercapaian kinerja tersebut. Ya 5,97% untuk tahun ini di 2024. Jadi mungkin ke depannya bisa di-review kembali mungkin untuk pohon kinerjanya OPD-OPD mana saja mungkin terkait dalam hal itu agar bisa nanti kita juga bisa apa ya on the track gitu Pak untuk pencapaian kinerjanya. Kemudian izin Bapak Ibu mungkin pertanyaan selanjutnya terkait dengan masih terkait dengan perjanjian kinerja Bapak Ibu. Jadi kami melihat memang sebagai contoh untuk dinas sosial mungkin yang lebih relevan gitu ya. Sebenarnya proses pembagian kinerja yang dilakukan pada tingkat OPD ini seperti apa? Mungkin dari level Pak Bupati kita turunkan ke level eselon 2 di kepala OPD, lalu di kepala OPD menurunkan kembali ke tingkat kabit mungkin lalu ke kasubag atau seperti apa untuk sampai ke level di bawahnya itu bagaimana proses pembagian kinerjanya dan dalam hal ini bagaimana pemerintah daerah mereview dan juga memonitoring penjenjangan kinerja yang ada di level OPD. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu. Terkait dalam perjanjian kinerja memang kita melakukan secara berjenjang. Pertama, perjanjian kinerja antara kepala daerah dengan kepala OPD, seterusnya kepala OPD dengan eselon 3 dan eselon 3 dengan eselon 4 dan
eselon 4 dengan staf di bawahnya, Bu. Oke, baik Pak. Kalau bisa saya contohkan mungkin ya Pak ya, di dinas sosial ini mungkin contohnya kita kan memiliki kinerja terkait dengan persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan seterusnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Kemudian kita juga ada keaktifan focal point perangkat daerah, organisasi perempuan yang aktif. Mungkin sebentar saya screen ya, mungkin lebih jelas. Ya Pak, pada PK Pak Kadis Sosial, di sini kan targetnya cukup menantang gitu ya Pak ya, atau mungkin sangat menantang gitu. Kita ada target 100% cukup banyak di sini terkait dengan penyandang disabilitas, kemudian korban bencana alam, keaktifan focal point, organisasi perempuan yang aktif, dan lain sebagainya. Nah ini Pak sebenarnya untuk pembagian ke bawahnya ini seperti apa? Karena kami juga menemukan pada PK Pak Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jamsos itu juga memiliki kinerja yang sama dengan Pak Kadis gitu, dengan target yang juga sama di 100%. Nah, ini yang kami pertanyakan gitu ya Pak ya, untuk proses pembagian targetnya, kemudian pembagian kinerja untuk ke bawah, ke level ke bawah-bawahnya, pasti kan Pak Kabid juga memiliki staff gitu ya Pak ya, memiliki staff, bagaimana proses pembagian kinerjanya itu untuk nantinya mendukung PK Pak Kadis gitu, dan nantinya juga kan PK Pak Kadis juga turut mendukung PK-nya Pak Bupati. Silakan. Baik Ibu, terkait perjanjian kinerja di Dinsos P3 APPKB yang 100%, kita tahu di Dinsos khususnya bidang sosial itu adalah semuanya SPM, standar pelayanan minimal, dan dananya didukung oleh APBN dan APBD, dan alhamdulillah itu sudah kita akomodir di tahun ini dan tahun kemarin. Dan juga kita dalam pelaksanaan di bawah juga bekerja sama dengan pilar-pilar sosial kita, apakah itu TKSK, apakah itu PKH, pendamping keluarga harapan, Pemsos, dan seluruh pilar-pilar sosial kita berdayakan sehingga target yang besar itu bisa kita capai, dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini memang di atas angka 100% Ibu. Oke, baik Pak. Artinya memang untuk ini ya Pak ya, untuk SPM-nya itu sendiri ya. Tapi mungkin yang kalau untuk ini Pak, yang terkait dengan mungkin yang kriterianya bukan SPM kali ya Pak ya, seperti mungkin keaktifan mungkin ya, keaktifan focal point dan juga organisasi yang aktif itu kan ibaratnya kita mengidentifikasi mana saja organisasi perempuan yang aktif gitu ya Pak ya, dari seluruh organisasi yang ada gitu, organisasi perempuan yang ada. Nah, apakah memang setiap tahunnya kita menargetkan untuk sempurna gitu Pak 100%? Artinya seluruh kita mandatkan seluruh organisasi perempuan ini harus aktif gitu seluruhnya. Baik Ibu, di Dharmasraya ini memang GOW atau organisasi perempuan itu ada 17, tetapi yang aktif hanya 3, dan 3 ini memang menjadi potensi buat kita untuk menggerakkan GOW yang lain sehingga mereka juga bisa aktif di tahun berikutnya. Dan alhamdulillah program GOW ini juga didukung oleh anggota DPRD sehingga focal point ini bisa kita laksanakan semaksimal mungkin Ibu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Izin berlanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan pedoman sakit Bapak Ibu. Sesuai dengan pemaparan yang sudah disampaikan, kami menemukan bahwa kita sudah ada Pergub nomor 9 tahun 2024 gitu ya, tentang pedoman sakit. Nah, ini sebenarnya kan harusnya diimplementasikan, harapannya diimplementasikan ke seluruh OPD gitu ya, agar nantinya baik dari segi perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi internal di level OPD ini dapat berjalan optimal gitu sesuai dengan guidance yang ada, yaitu Pergub 9 tahun 2024. Nah, bagaimana pemanfaatannya Bapak Ibu sejauh ini untuk pedoman tersebut? Baik Bu, berkaitan dengan Pergub 9 2024, mohon izin kami teruskan.
itu memang panduan utama bagi OPD untuk melaksanakan sakit di masing-masing OPD. Jadi semuanya mereka mengikuti itu panduan yang ada disusun oleh peraturan bupati tersebut dan dilaksanakan sehingga di semua OPD mungkin bisa kita lihat dan saksikan di dalam bahan ekspos yang sudah disampaikan semuanya sudah menyajikan bahan-bahan sesuai dengan pedoman yang sudah kita susun. Memang ini bisa menjadi penekanan penting dari Bapak Bupati agar sakit kita ini pertama kita optimalkan penyusunannya, yang kedua target yang disampaikan yang selalu didengungkan kita mesti harus ada progres yang signifikan peningkatannya. Memang dari 2 tahun belakang kita masih berada pada posisi B dengan skornya yang pergerakannya sangat minim dan insya Allah dalam tahun ini kita berusaha untuk meningkatkan. Dengan adanya Perbub ini adalah salah satu langkah untuk peningkatan yang yang tinggi, lompatan yang tinggi untuk bisa mencapai sasaran yang disampaikan tadi. Mungkin itu penjelasan. Makasih, Bu. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Artinya sudah dilaksanakan ya Pak ya, maksudnya sudah diaplikasikan gitu ke seluruh OPD untuk perbuknya itu sendiri. Ya. Cuman harapan kami Pak, karena kan biasanya pedoman itu kan berupa juknis gitu ya Pak ya, isinya berupa juknis, bagaimana cara penyusunan, mungkin ya penyusunan perencanaan, kemudian sampai nanti hingga pelaksanaan evaluasinya gitu ya, sebagai sebuah guidance gitu lah ya. Cuma harapan kami Pak, untuk pemanfaatannya itu sendiri, mungkin pedomannya bisa dimanfaatkan juga untuk mereview kualitasnya itu sendiri. Jadi memang kalau kami lihat gitu ya Pak ya, dari segi pemenuhan, ini kami apresiasi terlebih dahulu mungkin ya Bapak Ibu dari Kabupaten Dharmasraya, terima kasih sekali untuk pemenuhan dokumen kepada kami lewat aplikasi ISR itu mungkin salah satu yang terbaik gitu ya di Provinsi Sumatera Barat gitu ya, atas ketepatan waktunya, kemudian kecepatannya dalam mengupload mungkin ya, dan juga melengkapi data-data yang ada. Cuma harapan kami Bapak Ibu, kita juga sudah ada gitu ya produk kebijakan yaitu pedoman sakit itu sendiri agar mungkin nantinya bisa termanfaatkan lebih dari itu gitu. Maksudnya tidak hanya aspek pemenuhan saja yang kita prioritaskan, tetapi juga kita coba concern kepada kualitas dan juga pemanfaatannya. Karena kan aspek di dalam sakit tidak hanya bentuk pemenuhan dokumen saja, tetapi kita coba lihat isi substansi dari dokumen tersebut apakah telah benar-benar menggambarkan gitu keadaan yang ada di sana. Sebagai contoh mungkin tadi sedikit koreksi juga dari kami terkait mungkin pohon kinerja yang sebenarnya sudah mulai dimanfaatkan gitu ya untuk perencanaan kita. Mungkin kalau bisa saya kasih contoh, pohon kinerja di level Pemda itu sepertinya sudah termanfaatkan untuk PK Pak Bupati di tahun 2024 gitu ya, sudah tergambarkan. Akan tetapi harapannya tidak hanya di level Pemdanya saja, tetapi di level OPD-nya juga sama seperti halnya dengan yang ada di pemerintah daerah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu terkait rencana aksi mungkin ya, rencana aksi. Jadi kami masih melihat sebenarnya rencana aksi pada level OPD ini sepertinya belum sepenuhnya memuat program-program kegiatan yang relevan ataupun mungkin cukup gitu ya untuk pencapaian kinerja. Sebagai contoh, mungkin ini saya mention untuk Dinas Pariwisata ya, izin Bapak Ibu. Untuk Dinas Pariwisata terkait jumlah kunjungan wisatawan, kita memiliki target 200.000 orang per tahunnya gitu ya. Sedangkan kalau kami lihat di dalam rencana aksinya, ini memiliki program berupa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Sebenarnya ini mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut gitu ya, apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Tapi di dalam renaksi ini sepertinya belum. Nah, untuk anggarannya juga sekitar 18 juta gitu ya untuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini. Nah, mungkin pertanyaan baik untuk pemerintah daerah ataupun mungkin Dinas Pariwisata itu sendiri, apakah memang rencana aksi yang dibuat ini sudah dirasa cukup untuk bisa mencapai target jumlah kunjungan wisatawan dengan target 200.000 tersebut? Dan juga bagaimana sih proses verifikasi yang dilakukan? Karena tadi kita sempat singgung ada review berjenjang juga ya dari tingkat pemerintah daerah
hingga ke level OPD-nya itu sendiri. Bagaimana proses verifikasi atau review yang dilakukan atas rencana aksi ini? Pertanyaan ketiga yaitu apakah pemerintah daerah juga memberikan rekomendasi ataupun mungkin strategi lain agar OPD ini dapat mencapai targetnya? Silakan Bapak Ibu. Baik Bu, berkaitan dengan rencana aksi yang memang di level Pemda sudah, untuk level yang terdepan di OPD, kita pada prinsipnya sudah berusaha untuk itu. Mungkin optimalisasi mungkin yang perlu kita jadikan perbaikan dan pembenahan ke depan. Namun demikian tentu kita apa istilahnya rasional saja kita dalam menyusun target rencana aksi itu, tidak berlebihan dan tidak muluk-muluk. Khusus dengan contoh tadi di bidang kepariwisataan atau Dinas Parpora, kita memang Dharmasraya belumlah menjadi daerah tujuan wisata, destinasi wisata di Sumatera Barat. Namun demikian tentu kita tidak akan berhenti di situ. Program di bidang perwisata tetap kita kembangkan. Tentunya minimal kita kembangkan untuk skala lokal lah gitu. Mungkin itu target minimalnya itu belum elaborasi secara lebih detail di Dinas Perpaporanya. Dan untuk kebijakan daerah berkaitan dengan mendukung itu, kita memang melalui program yang disusun oleh OPD, tentu sekali lagi tidak hanya semata-mata Dinas Parpora yang menjalankan fungsi kepariwisataan itu, dinas-dinas lain pun juga mendukung itu. Misalnya sebuah daerah tujuan wisata, pembangunan jalan tentu tidak akan mungkin Dinas Parpora yang akan membangun, maka Dinas PU lah yang akan membangun. Jadi seperti itulah cara kolaborasi antar OPD. Ya mungkin tambahan detailnya kita minta Pak Kadis buat Parpora kaitan dengan strategi perwisataan daerah kita. Silakan Pak Kadis. Oke, terima kasih Pak Sekda untuk melanjutkan Ibu terkait dengan pertanyaan tentang aksi dari kunjungan wisata ya, dengan target yang telah ditetapkan. Terkait dengan tanda aksi, ini tentu sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Ini salah satu memang kolaborasi yang kita lakukan bersama ini selama ini. Karena kegiatan-kegiatan ini satu kegiatan yang kita lakukan tentu melibatkan seluruh stakeholder yang ada, OPD yang terkait. Seperti kalau satu event yang kita lakukan, berarti melibatkan seluruh OPD-OPD yang terkait. Contohnya event yang kita laksanakan seperti event Pemelayu, Bu. Pemelayu ini event Melayu itu kan melibatkan seluruh, ada di sana ada juga KPU-an dan juga kami sendiri dan juga dari dinas stasi lain. Ini kan selalu berkolaborasi dalam kegiatan tersebut. Tapi dalam aksi kami dari Dinas Parpora, dari jumlah target yang target kunjungan 2000 itu semuanya terkait juga dengan pendapatan. Juga di BKD contohnya. Ini sangat pendapatan terkait dengan hotel dan sebagainya. Dan terkait dengan dengan darwis yang ada. Yang menggerakkan seluruh OPD, seluruh tempat wisata yang ada di Kabupaten Masraya. Ini salah satu kolaborasi kita. Ini kita ada pembinaan dari kami sebagai kepala OPD dan bidang tanda aksinya, ada perjanjian kinerja kita dan juga sebagai staf terkait yang di bidang perwisata. Dan juga ini kita kembangkan ada rapat-rapat yang terkait dengan seluruh order untuk bagaimana kunjungan ini pencapaian ini dari 2000 yang kita sampaikan, alhamdulillah dari kunjungan ada seolah ini bisa kita capai sesuai dengan apa yang telah kita targetkan itu. Jadi dengan kolaborasi dengan jumlahnya anggaran sangat sedikit, tapi dengan kolaborasi yang ada, kalau kita kolaborasikan pembiayaan yang ada dengan OPD yang lain, ini tidak 18 juta. Kami hanya menggerakkan 18 juta itu hanya ada rapat, memberikan sosialisasi. Ini dananya sedikit, tapi kalau kita kolaborasikan seluruhnya mungkin ratusan juta mungkin kalau kita begini. Jadi BKD juga melaksanakan, dengan PU juga ada melaksanakan, dan juga dari terkait dengan pertanian dan sebagainya. Jadi kalau kita lakukan ke jumlah uang yang ada, berarti berlebih dari jumlah 18 juta itu. Memang kami hanya penggerak saja dengan memonitoring dan memberikan support kepada OPD. Ini satu kegiatan rapat
dan kita lakukan. Ini pelaksanaannya aksinya di masing-masing OPD sehingga kunjungan ini yang tercapaikan bisa tercapai, Bu. Ini kira-kira dengan dana yang minim tapi pergerakan jumlah yang akan dilakukan di kunjungan pariwisata kemudian cukup alhamdulillah sampai sesuai dengan ini sudah tercapai dengan komposisi yang ada pada saat ini. Mungkin itu sedikit tambahan, Bu, dari kami dari Dinas Pariwisata. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Kadis atas informasinya. Ya Pak, memang kalau kita coba lihat di rencana aksi ini, sepertinya dengan kalau kita baca gitu ya Pak ya, sebagai orang awam gitu ya, misalnya yang mungkin belum tentu tahu gitu kondisi di sana, memang jumlah kunjungan wisatawan dengan target yang cukup tinggi juga, apalagi kan Dharmasraya juga sebenarnya juga bukan salah satu destinasi utama gitu ya sebenarnya di Indonesia ataupun mungkin di Provinsi Sumbar, tapi dengan perincian rencana aksi yang terkait dengan jumlah hasil pemberdayaan masyarakat yang maksudnya memang itu kolaborasi gitu ya Pak ya dengan lintas sektor juga gitu ya, dan mungkin itu juga tidak menutup kemungkinan rencana aksinya ada di OPD lainnya juga terkait dengan kunjungan wisatawan juga, tapi mungkin setidaknya kita coba untuk analisa lebih jauh karena kan pariwisata juga leading sektornya ada di Dinas Bapak, maksudnya di Dinas Pariwisata juga gitu ya Pak, untuk mengawal ketercapaian jumlah kunjungan wisatawan itu sendiri. Mungkin bisa di spesifikkan lagi mungkin Pak, mungkin bisa disempurnakan saja, dilengkapi saja apa saja sih aksi-aksi yang ada mungkin saja di OPD lain yang masih masuk ke ranahnya pariwisata gitu ya Pak ya. Maksudnya kita juga ada mungkin promosi gitu ya Pak ya untuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan itu sendiri. Kemudian juga ada mungkin sosialisasi dan lain sebagainya gitu, pelatihan untuk para SDM pariwisata kita atau nah itu mungkin bisa detail-detail seperti yang kita masukkan juga Pak, walaupun mungkin tidak terbatas dengan anggaran yang ada seperti itu. Jadi kita bisa melihat gambaran besarnya, oh memang dengan strategi ataupun mungkin program-program yang telah tersusun ini masih reliable gitu, masih realistis untuk bisa tercapai dengan jumlah kunjungan wisatawan dengan angka sekian. Seperti itu mungkin Pak. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Akan kita lanjut. Sama-sama. Ya, baik Pak. Terima kasih juga. Izin sedikit melanjutkan kembali Bapak Ibu terkait dengan ya sebenarnya Bapak Ibu untuk rencana aksi ini kan kami harapkan juga adanya Monef gitu ya Pak ya. Cuman sepertinya Monefnya ini ada yang sudah ada beberapa OPD yang sudah berjalan, ada yang sebenarnya ini terlihat belum berjalan secara optimal gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya ada tidak sih Pak hambatan kita dalam melakukan Monef di rencana aksi ini? Baik, Bu. Pada prinsipnya boleh dikatakan tidak ada kendala dalam melaksanakan Monef rencana aksi. Dan ini untuk skala pemerintah kabupaten itu di bawah fasilitasi asistenisasi umum dan kabak organisasi yang senantiasa melaksanakan dan mereview pelaksanaan rencana aksi terhadap sakit yang ada. Di samping itu juga ada tim tersendiri atau tim yang terpadu yang melibatkan dari Bapperida, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah, kemudian Inspektorat sendiri. Jadi ada 3 institusi yang terkait langsung dengan tim ini. Bapperida, kemudian Inspektorat, dan bagian organisasi. Inilah tim yang senantiasa mendukung pelaksanaan Monef kita secara keseluruhan, tidak saja Monef, semua penyusunan sakit ini senantiasa selalu dampingi dan difasilitasi secara berkelanjutan oleh 3 institusi kita yang tergabung dalam tim pemerintah daerah. Mungkin itu tambahan, Bu. Terima kasih, Bu. Iya Pak, oke baik Pak, terima kasih Pak. Artinya kita juga kolaborate ya Pak ya antar 3 pilar gitu ya yang ada di pemerintah daerah, Bapeda, Inspektorat, dan organisasi. Harapannya juga mungkin Pak selain kita kan sudah mengupayakan di tingkat pemerintah daerah gitu ya untuk melakukan review ataupun mungkin monitoring atas rencana aksi tersebut. Tapi juga diharapkan untuk perangkat daerahnya juga komitmennya juga harus kuat gitu, harus satu visi juga gitu ya Pak ya. Maksudnya kita juga dalam memonef rencana aksi karena dilakukan juga secara berjenjang tadi mungkin dari level OPD-nya juga butuh komitmen yang kuat juga gitu untuk keberlangsungan monefnya itu agar tidak maksudnya tidak
tidak terputus-putus ataupun mungkin harus konsisten gitu. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Karena memang kalau bisa kita lihat Pak, memang ada beberapa juga OPD yang sepertinya monefnya ini belum berjalan dengan baik gitu Pak. Maksudnya dari secara dokumen kita lihat monefnya ini tidak cukup menggambarkan apakah itu sudah dilakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi gitu. Mungkin nantinya ke depannya mungkin ini juga kita juga masih berlanjut gitu ya Pak ya untuk proses review dan juga penyempurnaan ke depannya agar setidaknya Monef ini berjalan secara optimal gitu. Untuk Monefnya sendiri dilakukan secara berapa kali Pak? Maksudnya per triwulan kah, per semester atau seperti apa? Kalau untuk kabupaten kita tetap melaksanakan Monef melalui tim yang 3 tadi, OPD yang 3 ini minimal 1 triwulan per triwulan. Kemudian masing-masing OPD kita harapkan di tingkatnya melaksanakan secara berkala juga. Tapi tidak saja semata ini yang kita laksanakan, bersamaan dengan rapat Monef yang lain kita juga konfigurasikan pelaksanaannya. Jadi tidak semata-mata Monef tentang rencana aksi ini, tapi dalam Monef pelaksanaan prestasi visi dan keuangan pemerintah daerah, belanja APBD, juga kita senantiasa ikutkan ini sebagai bagian dari untuk pelaksanaan Monef. Jadi saya kira mungkin yang khusus seperti tadi, tapi yang secara yang lain bersamaan dengan Monef yang lain juga kita laksanakan dengan tema yang ini salah satu menjadi tema yang dibahas dalam Monef tersebut. Itu mungkin Bu. Yang OPD tetap kita laksanakan rapat monitoring secara berkala di masing-masing OPD. Mungkin tertuang dalam dokumen mungkin yang perlu kita akan sempurnakan selanjutnya. Itu mungkin Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Mungkin dari saya sudah cukup Bapak Ibu, cuma mungkin sebelum saya beralih ke evaluator lain untuk melanjutkan diskusi, mungkin saya ingin sedikit memberikan gambaran gitu ya Pak ya terkait kondisi kita gitu. Memang kondisi kita kan sudah di predikat B gitu ya Pak ya, dan harapannya juga nantinya ingin mendapatkan predikat BB gitu ya. Namun pastinya untuk mendapatkan predikat BB ini ya pastinya tidak mudah gitu ya Pak ya, dan kita juga ada sebenarnya minimum requirement yang untuk menggambarkan bahwa Bapak Ibu di sana sudah pantas gitu untuk mendapatkan BB. Salah satunya mungkin Pak, kenapa tadi saya coba kulik gitu ya Pak ya terkait rencana aksi, kemudian terkait dengan penjenjangan kinerja, karena memang pada idealnya gitu ya Pak, idealnya untuk di predikat BB itu standarnya memang penjenjangan kinerja itu sudah sampai ke level individu, dan sebenarnya juga kami sudah mendapatkan informasi terkait dengan SKP yang Bapak Ibu sampaikan juga pada setiap OPD. Namun tidak hanya itu saja, sekali lagi mungkin saya tekankan tidak hanya pemenuhan saja mungkin, tapi dari segi kualitasnya itu sendiri, apakah penjenjangan kinerja itu sudah menggambarkan penjenjangan yang baik gitu mulai dari level teratas hingga level terendahnya. Apakah indikator-indikator yang ada sudah turut mendukung indikator kinerja level di atasnya dan sebagainya dan seterusnya sampai hingga ke level Pak Bupati. Mungkin itu Bapak Ibu yang sebenarnya masih menjadi PR kita juga ya Bapak Ibu untuk itu. Namun demikian kami juga mengucapkan apresiasi juga bagi Bapak Ibu telah banyak yang sudah kita tindak lanjuti juga sebenarnya dari tahun lalu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, kita akan langsung beralih ke tim evaluator lainnya. Mungkin selanjutnya dengan Pak Adi. Silakan Pak Adi untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Anita untuk kesempatannya. Bapak Ibu, mungkin yang ingin saya konfirmasi yang terkait dari Kabupaten Dharmasraya. Yang pertama adalah terkait dengan evaluasi internal yang dilakukan. Jadi sebelumnya izin untuk share screen. Oke. Di sini kan kalau kita lihat dari hasil evaluasi internal yang dilakukan ya Bapak Ibu, untuk salah satunya untuk OPD yang diberikan predikat A begitu. Nah di sini cuma kalau kita lihat untuk catatannya itu masih banyak berputar di pemenuhan, dan kemudian kalau kita
coba tarik antara catatan dan rekomendasi itu juga ada sedikit yang mungkin masih miss. Jadi seperti contohnya ketika di catatannya kita berbicara bahwa laporan kinerja yang dibuat belum mendapat review baik dari atas langsung maupun dari eksternal dan belum ada perbandingan capaian dengan kabupaten kota lain di Sumatera Barat maupun data capaian di nasional. Cuma ketika kita lihat ke rekomendasinya, di situ masih belum berbicara terkait substansi yang masih kurang tadi. Jadi di sini rekomendasi yang masuk masih eh, ada agar dibuat secara berkala dan direview oleh atasan langsung serta diupload kepada website dari Dinas PUPR sendiri. Jadi belum dilakukan review eksternal maupun terkait dengan substansi eh, perbandingan data capaian dengan di daerah lain. Mungkin itu dulu bisa dikonfirmasi. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Memang kita Inspektorat diberikan kewenangan tugas untuk melakukan evaluasi AKIP ini, di mana kita tahu bahwa evaluasi AKIP ini sendiri adalah aktivitas untuk menganalisis secara sistematis pemberian nilai, apresiasi, atribut, dan pengenalan permasalahan serta memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Tujuan daripada evaluasi internal ini adalah perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Dalam beberapa rekomendasi evaluasi yang kita berikan kepada OPD, memang terdapat beberapa kelemahan di OPD tersebut seperti Dinas PU, yaitu belum adanya semacam perbandingan terhadap kabupaten kota lain, bagaimana kita dalam meningkatkan mulai dari perencanaan, pengukuran evaluasi, dan sebagainya. Kemudian dari kelemahan-kelemahan tersebut, pada umumnya memang terdapat dokumen-dokumen yang belum di cross-cutting. Kemudian belum terdapat mekanisme dan implementasi reward punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target dari kinerja yang dilaksanakan oleh individu, bidang dan subbidang yang ada di dinas terkait. Kemudian juga dalam evaluasi ini tentunya juga kita memberikan solusi-solusi terhadap rencana aksi yang sudah dilaksanakan. Dan alhamdulillah mungkin sudah dilaksanakan oleh beberapa OPD, sehingga kita tentunya ke depan berharap rekomendasi kita berikan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan dari OPD tersebut. Mungkin itu dulu sementara, Pak. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Jadi mungkin memang diharapkan nanti bisa lebih disesuaikan ya Pak antara nilai yang kita berikan dengan rekomendasi-rekomendasi yang dan catatan yang disampaikan. Karena kalau kita sudah memberikan nilai di atas BB itu sebetulnya lebih banyak untuk fokus di pemanfaatan dari masing-masing komponen. Jadi kalau untuk di atas BB kita harapannya sudah tidak berkutat di pemenuhan maupun keberadaan dari masing-masing komponen. Begitu. Kemudian yang kedua mungkin saya menyinggung lagi terkait dengan penjenjangan kinerja mungkin dari Dinas PUPR. Di sini kan kita lihat sudah menyampaikan untuk pohon kinerjanya ya Bapak Ibu melalui ASR. Nah, oke. Di sini kalau dari pohon kerja yang disampaikan itu sebetulnya sudah cukup baik di mana di situ sudah menjelaskan dari masing-masing komponen untuk peningkatan kualitas jalan dan jembatan itu apa saja yang harus dipenuhi. Nah, kemudian
Itu kalau dari poin kinerjanya. Nah, kalau kita tarik lagi ke dokumen perjanjian kinerjanya itu, ketika kita bicara di levelnya kepala bidang, kita ambil dari SKP-nya itu, kenapa kok malah masih banyak justru berkutat di pemenuhan dokumen. Jadi bukan jadi untuk poin kerja yang disusun ini belum dimanfaatkan ke dalam dokumen perencanaan di levelnya kepala bidang sampai ke pelaksana. Mungkin bisa dikonfirmasi. Terima kasih. Pak Andar. Coba saya coba untuk ini menjawab. Di pendelegasian ke bidang disesuaikan dengan masing-masing bidang pohon kinerjanya. Seperti misalnya sumber daya air, di irigasi dan sungai, terus di Bina Marga terhadap peningkatan jalan dan jembatan, terus di Cipta Karya khususnya bangunan, gedung dan pengelolaan air, terus di penataan ruang, Pak, kesesuaian penataan ruang. Sebentar, Pak. Di sasaran kita, contohnya seperti tadi di pengelolaan sumber daya air, indikator kinerja kita seperti presentasi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten itu kan di pengelolaan sumber daya air, Pak. Targetnya 77%. Sasaran strategisnya meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air. Itu kita coba sudah sesuaikan dengan bidang-bidang masing-masing. Mungkin itu Pak, sekian. Baik, kemudian dari tim yang lain mungkin jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Adi. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin saya akan meneruskan pembahasan kita pada proses evaluasi ini. Mungkin ini tadi dari Bu Nita sudah membahas terkait dengan perencanaan, Pak Adi membahas terkait dengan evaluasi internal. Mungkin saya akan sedikit membahas ini terkait dengan pengukuran Bapak Ibu. Di sini sebenarnya kami kemarin mendapatkan informasi atau mendapatkan data terkait dengan proses pengukuran MONEF berdasarkan aplikasi pada e-Sakit Damasraya. Kemudian mungkin bisa disampaikan prosesnya seperti apa terkait dengan e-Sakit Damasraya tersebut, sampai sekarang ini dimanfaatkannya seperti apa, dan ketika kita ingin melihat capaian dari indikator perangkat daerah itu seperti apa di e-Sakit Damasraya tersebut. Mungkin itu yang pertama, Bapak. Baik, sambil menunggu bahan. Pada prinsipnya, Sakib, sebenarnya disampaikan di awal tadi, Pak Bais, semua OPD sudah mengapakan. Kita sudah mengentrikan bahan melalui aplikasi Sakib, dan tentu sekali lagi bahan yang disajikan, bahan yang disampaikan, mungkin kita sudah berusaha optimal.
sebelum itu dimasukkan ke dalam sakip, kita tim yang sudah kita bentuk dikoordinasi di S3 dan bagian organisasi tersebut, kita persiapkan, kita fasilitasi, dan pada prinsipnya boleh dikatakan sudah dimanfaatkan. Hanya saja mungkin dokumen yang disajikan, yang dimajukan dari segi memenuhi kriteria, dari segi kualitasnya mungkin itu yang perlu kita pertajam lagi. Yang jelas, Sakip sudah kita manfaatkan untuk mengentrikan akib kita ke dalam aplikasi yang ada. Mungkin itu sementara Pak Faiz. Baik, mungkin izin Pak bisa dikonfirmasi terkait dengan aplikasi e-Sakip itu mulai dibuat kapan Pak? Terus kemudian pengoptimalannya sekarang seperti apa? Karena mungkin kemarin kita sudah mencoba membuka, tapi mungkin ada beberapa data yang masih belum terpenuhi atau belum terisi atau masih kosong. Jadi mungkin kita ingin melihat sejauh mana proses pemanfaatan dari aplikasi e-Sakip Damas Raya ini. Izin menjawab Bapak untuk pertanyaan tentang e-Sakip. Baik, silakan Bu. Untuk OPD seluruhnya sudah mengisi e-Sakip Pak, sampai ke realisasi rencana aksi. Khususnya untuk eselon 2-nya seluruhnya sudah mengisi untuk sampai ke realisasi rencana aksi. Tapi beberapa kendala itu terkait di penginputannya Pak. Ada beberapa error, tapi dalam waktu berjalan kami tetap memperbaiki sistem bersama dengan Kominfo Pak. Baik Bu, karena mungkin kita kemarin itu melihat itu mungkin ada ke bagian sakit UPD, kemudian di situ kan ada realisasi rencana aksi ya Bu ya. Di situ ada realisasi rencana aksi. Saya mencoba melihat salah satu apa 2 sampai 3 perangkat daerah, beberapa memang kosong atau belum ada isinya. Tapi mungkin itu apabila memang masih proses atau masih dalam proses pengembangan atau lainnya, itu mungkin bisa nantilah dipandu untuk proses ini karena memang kalau saya lihat ini kan hampir sama dengan milik provinsi ya Bu ya. Kemarin kita sudah bertemu dengan provinsi, jadi tinggal bagaimana proses pemanfaatannya. Ya, siap Pak. Sama itu mungkin Bu, kalau kemarin kita itu juga ingin mengarahkan bagaimana kita melihat capaian indikator dari perangkat daerah. Contohnya mungkin tadi terkait dengan dinas PU dan dinas PU itu mungkin kita ingin melihat capaian terkait dengan jalan. Kemudian kalau sosial tadi terkait dengan SPM itu nanti mungkin di sini bisa ditambahkan atau saya mungkin belum melihat terkait dengan hal tersebut bisa dilihat di mana. Di e-Sakipnya bisa dilihat kami sudah memberikan alamat web dan passwordnya kepada tim evaluator Pak Ya, sebelumnya. mungkin bisa ditampilkan Bu contoh mungkin salah satu dari dinas, katakanlah mungkin dinas PU atau mungkin yang jadi contoh tadi dinas sosial. Itu kalau kita ingin melihat capaian sampai dengan triwulan 2 ini atau sama dengan semester 1 ya Bu ya. Itu seperti apa?
Ya, kalau di sini kan kita lihat masih ada beberapa yang belum kan Bu ya. Nanti tinggal bagaimana pemanfaatan ke depannya, di mana di Renaksi ini dari Dinas PU tadi juga masih pada salah satu bidang dan sekretaris kalau nggak salah. Jadi mungkin bagaimana terkait nanti kelengkapannya, terus itu bisa dimanfaatkan. Mungkin itu Bu ya. Oke, kita akan sempurnakan. Memang dalam proses entry data ke dalam aplikasi, mungkin karena memakai teknologi, kadang-kadang ada trouble dan ada yang bisa dimasukkan. Mungkin ini salah satu yang perlu kita sempurnakan setelah ini, Pak. Makasih, Pak Faiz. Baik, terima kasih Pak. Itu memang sudah bagus Pak. Ini memang kita melihat dari Kabupaten Dharmasraya. Ini memang salah satu mungkin ketika kita lihat ini sama dengan proses provinsi. Jadi ini mungkin hampir sama dengan apa yang dilakukan dari Provinsi Sumatera Barat. Tinggal bagaimana pemanfaatannya. Kemudian yang selanjutnya mungkin saya ingin bertanya terkait dengan sedikit kembali terkait dengan perencanaan Pak ini. Ini terkait dengan perencanaan. Ini tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Nita. Di tahun ini memang kita melihat Kabupaten Dharmasraya sudah melakukan review atau melakukan pendampingan dalam penyusunan target yang diharapkan target itu bisa lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Jadi target-target ketika saya lihat memang sudah dilakukan penjagaan untuk bisa lebih tinggi daripada capaian tahun sebelumnya. Jadi target 2024 lebih tinggi dari capaian 2023. Namun di target Pak Bupati, mungkin Pak salah satu kita menemukan salah satu itu yaitu terkait dengan kemiskinan tadi Pak. Di capaian tahun 2023 kemiskinan Kabupaten Dharmasraya kita mengapresiasi tercapai sesuai target dan melebihi yaitu di angka 5,56. Namun di tahun 2024 ini target kita lebih rendah daripada tahun 2024 yaitu di angka 5,97. Jadi itu mungkin apakah nanti akan ada proses monef atau review terkait target kita terkait kemiskinan atau memang kondisinya seperti apa? Mungkin itu, Pak. Makasih Pak Faiz terkait dengan target kemiskinan ini. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan terkait dengan penanggulangan kemiskinan, baik itu kemiskinan ekstrim maupun kemiskinan yang biasa. Gitu. Jadi ketika program-program penanggulangan kemiskinan ini dikelola oleh banyak OPD, kemudian ada penurunan, maka target kita turunkan. Kemudian kita juga mengklarifikasi ke kementerian yang menangani kemiskinan ini, sehingga data-data yang dikeluarkan oleh Kementerian PMK maunya kita adu dengan data kita koordinasikan. Ternyata memang ada selisih data sesuai dengan kriteria-kriteria yang diberikan kepada kami gitu. Jadi makanya ketika melihat kami ingin turun drastis, tapi ternyata di kementerian itu menyatakan bahwa memang kemiskinan tidak harus turun drastis gitu. Kemarin kita juga koordinasi dengan PMK bahwa kita kemiskinan ekstrim tidak ada lagi, nol maunya kan, maunya nol. Tapi itu ternyata katanya tidak mungkin nol katanya. Tapi kriteria yang diberikan oleh kementerian itu kami juga pasti nol gitu loh Pak. Tapi itu dan penanganan kemiskinan kita lakukan dengan melakukan banyak OPD. Ketika salah satu orang keluarga miskin itu kita akan keroyok bersama dengan OPD lain, OPD tertentu, umpamanya terkait dengan sanitasi, kita dengan KPU, terkait dengan bantuannya ke sosial, nanti semuanya akan terlibat ke sana. Sehingga waktu pelaksananya insya Allah, alhamdulillah ada
dampak positifnya ketika tahun depan kita targetkan lagi dia turun. Mungkin itu sementara Pak Sekda. Baik, mungkin izin Pak, saya jelaskan. Jadi kondisinya seperti ini Pak, ini mungkin terkait target ya Pak ya. Jadi kami takutnya itu dari Kabupaten Damasraya itu tahun ini pesimis kemiskinannya akan turun karena mungkin kalau saya lihat dari sini, ini capaian kita pada tahun lalu Pak. Tahun lalu itu kita menargetkan 6% kemiskinan di Kabupaten Damasraya. Kemudian ternyata realisasi kita adalah 5,56% Pak. Kita tercapai melebihi target kita 107% karena kita melebihi target yang kita tetapkan. Kemudian dari 5,56 ini tahun ini ternyata kita target kita 5,97 Pak. Itu lebih rendah dari capaian kita tahun lalu. Makanya itu kita ingin konfirmasi apakah tahun ini pesimis dari Kabupaten Damasraya terkait penanganan kemiskinan atau memang seperti apa terkait target tersebut. Dan apabila mungkin nanti apakah ada review atau kita melihat progres seperti apa untuk menyesuaikan atau melihat lagi target-target kita yang sudah ditetapkan. Mungkin itu Pak. Sebenarnya kita tidak pesimis Pak, cuma memang lihat kondisi real di lapangan ya. Kemudian dengan kita bukan menjadi alasan klasik, memang kan kondisi penganggaran yang sedikit dan banyaknya kejadian-kejadian yang membuat masyarakat itu daya belinya semakin rendah. Mungkin itu menjadi alasan kami. Jadi bukan pesimisnya Pak, tapi itu mungkin begitu Pak Sida. Baik Pak, ya itu mungkin kami melihat apabila memang itu nanti kita harapannya itu seiring berjalannya waktu juga Pak, itu nanti bisa dilakukan review terkait dengan penanganan kemiskinan tersebut Pak. Takutnya memang itu memang kita itu dari tahun kemarin kan sudah tercapai bahkan lebih tinggi. Di tahun ini apabila memang tercapai lebih tinggi, kita memang mereview dan melihat bagaimana perkembangan kemiskinan tersebut sehingga target kita memang sesuai dengan apa yang kita capai dengan tahun sebelumnya Pak. Jadi kita memantau juga. Mungkin itu dari saya, mohon izin Bapak Ibu sedikit pendalaman. Mungkin dari yang lainnya. Ya, izin Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar? Dengar Bu. Dengar Bu. Oke. Ya, izin Pak, saya mungkin nggak mungkin hanya merangkum beberapa apa namanya saran gitu ya Pak ya, saran dari teman-teman evaluator tadi. Izin ya Bapak Ibu, mungkin saya share screen dulu. Ya, izin Bapak Ibu, mungkin ini kan aplikasi yang dimiliki oleh Kabupaten Darmasraya, Sakipnya Darmasraya. Jadi kalau boleh menyarankan ya Bapak Ibu, ini kan di aplikasi ini seperti yang Mas Faiz tadi udah sampaikan gitu. Kami memang melihat ini kan Bapak Ibu aplikasinya kurang lebih sama kayak punyanya provinsi gitu. Jadi mungkin nanti bisa sambil apa namanya diskusi juga dengan pihak provinsi gitu. Cuman yang ingin kami sarankan adalah terkait ini target per triwulan gitu. Ini mungkin saya bukannya dari realisasi rencana aksi ya Bapak Ibu, bukan dari rencana aksinya. Cuman ini kan persentase PPKS yang tertangani ini kan di PK sudah ada gitu ya, sudah ada targetnya gitu untuk target tahunannya. Nah ini kalau boleh gitu ya dibagi target triwulanannya gitu ya. Karena yang kami lihat di apa namanya di rencana aksi yang disampaikan di ESR gitu ya, target triwulanannya ini belum dibagi gitu. Sehingga ketika kami melihat realisasi atau monef rencana aksinya gitu ya. Ketika kami lihat realisasi rencana aksinya ini terlihat bahwa yang dilakukan monef setiap triwulannya hanya terkait penyerapan anggarannya aja gitu. Hanya terkait pelaksanaan atas kegiatannya aja belum
memonef capaian atas capaian atas kinerjanya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau boleh kami sarankan gitu ya, aplikasinya dimaksimalkan penggunaannya untuk ini membagi target triwulanan untuk setiap indikator kinerja. Tidak hanya di dinas sosial, kami tadi udah melihat di beberapa dinas gitu ya, memang hampir seluruhnya belum dibagi target triwulanannya gitu. Sayang-sayang karena aplikasinya sudah memprovide fitur untuk pembagian target per triwulan tapi tidak dimanfaatkan gitu. Itu untuk yang pertama dan selanjutnya mungkin kami juga menyarankan Bapak Ibu, ini mungkin saya tadi buka contohnya untuk di dinas pariwisata gitu ya, di dinas pariwisata pemuda dan olahraga, kebudayaan pariwisata dan olahraga gitu ya. Ini yang saya buka adalah dokumen pohon kinerja gitu. Nah, ini yang kami lihat Bapak Ibu tadi kan sempat dijelaskan oleh Kepala Dinas tadi bahwa untuk pembangunan pariwisata gitu ya tidak dilakukan oleh Dinas Pariwisata sendiri tapi dilakukan oleh PUPR. Nah, tapi yang terlihat di dalam pohon kinerja ini belum terlihat tuh Bapak Ibu tadi yang disampaikan bahwa pembangunan pariwisata itu dilakukan oleh PUPR. Nah, tapi di sini tuh tidak terlihat bahwa ada pembangunan pariwisata itu tadi atau mungkin permajaan atau mungkin apa namanya apa pelaksanaan untuk perbaikan di daerah wisata itu seperti apa itu tuh belum terbaca dalam dokumen ini gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi kan memang mungkin di paparan mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang menyampaikan cross cuttingnya, tapi yang kami lihat cross cutting yang Bapak Ibu analisa gitu ya belum termasuk cross cutting untuk kinerja-kinerja yang dilakukan oleh OPD lain atau mungkin bahkan instansi lain di luar instansi pemerintah gitu. Contohnya mungkin terkait daya tarik wisata nih. Ternyata dari Dinas Pariwisata itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Darmasraya untuk CSR-nya gitu ya dilakukan untuk perbaikan yang ada di daerah wisata gitu. Nah, itu tuh seharusnya juga bisa terlihat di dalam dokumen pohon kinerja atau mungkin kalau Bapak Ibu membuat dokumen tersendiri cross cutting nanti di dokumen cross cuttingnya atau sebenarnya kalau mau disatukan dalam dokumen pohon kinerja aja juga nggak apa-apa gitu Bapak Ibu. Jadi memang ada 2 poin itu yang bisa kami rekomendasikan terkait perencanaan kinerja terutama seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin dari saya itu aja. Kalau mau ditanggapi silahkan, tapi kalau enggak mungkin ini jadi bahan perbaikan untuk ke depannya aja. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Bu, masukannya. Jadi memang benar, mungkin kita hanya melihat secara pelaksanaan realita lapangan, tapi tidak atau belum kita dokumentasikan dalam bentuk dokumen yang ada. Jadi memang benar itu, Bu. Peran yang dilaksanakan oleh satu OPD itu tidak hanya semata-mata OPD yang bersangkutan saja yang menjalankan, tapi ada peran yang lain. Itulah sifatnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya terkoordinatif itu. Makanya mungkin kita akan sempurnakan dalam pohon kinerja atau cross cutting program di masing-masing OPD, kita lengkapkan dengan adanya peran OPD lain atau pihak lain dalam rangka mendukung kinerja kita. Termasuk juga aplikasi yang disampaikan tadi Ibu ya, kita akan sampaikan aplikasi sudah memberikan ruang untuk itu, kita belum optimalkan. Saya kira itu mungkin salah satu masukan Ibu tadi, kami pikir sesuatu yang perlu kita sempurnakan. Aplikasi hanya menyediakan sampai bulanan, kita hanya mengisi triwulan saja. Ini mungkin. Dan mana Bu, kita memang mengikuti yang sudah ada di provinsi, kita mengikuti itu. Hanya saja mungkin belum optimal kita dalam memanfaatkan aplikasi. Makasih masukan Ibu, insya Allah kita akan sempurnakan. Terima kasih Bu. Siap.
Siap Pak, terima kasih. Jadi kalau terkait aplikasi memang di provinsi kemarin kami juga sudah memberikan beberapa rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan aplikasinya. Sebenarnya bukan perbaikan sih, lebih ke penyempurnaan fitur gitu. Jadi nanti kalau dari Kabupaten Darmasraya ingin mengikuti perbaikan fitur-fitur itu tadi atau melengkapi fitur-fitur yang sekarang sudah ada gitu, nanti bisa langsung koordinasi dengan provinsi. Saya rasa provinsi juga terbuka kok untuk memberikan saran-saran tersebut. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kasih Bu. Ya baik, terima kasih sebelumnya untuk Ibu Fido, Pak Faiz, dan juga Pak Adi untuk pendalamannya. Mungkin mohon izin Bapak Ibu, kita sudah ada di akhir acara mungkin ya, karena dari tim foto juga sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Bupati, silahkan. Oke, terima kasih Bu Nita. Eh, Pertama, saya sebagai pimpinan menyampaikan terima kasih atas masukan dan dukungan Bapak Ibu semua dari tim evaluator. Dan intinya saya berkomitmen dan bertanggung jawab untuk bagaimana pelayanan pemerintah dan untuk sasaran kinerja ini betul-betul ada outputnya dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, kemudian mengefektifkan anggaran yang sesuai dalam bentuk program-program yang telah dibuat. Tadi saya mendengar langsung dari Bapak Ibu semua dari tim evaluator yang telah dijawab langsung oleh Kepala OPD dan termasuk Sekda dan Inspektorat, baik pun dari Baperinda. Mungkin dengan jawaban-jawaban yang belum maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi dengan adanya saran dan masukan ini akan menjadi catatan penting bagi saya untuk menjadi lebih berkomitmen lagi kepada Sekda dan jajaran untuk supaya tim monitoringnya dan evaluasinya betul-betul terlaksana dan sesuai tadi yang disampaikan Ibu Nita dan Ibu Ko Kafidah. Mohon maaf Bu. Eh, untuk betul-betul dari OPD dan sampai individualnya memang sangat paham tentang program-program yang telah ditetapkan dari pemerintah. Nah, kita ketahui secara bersama setelah pasca COVID ini kita kan recovery perekonomian. Nah, satu sisi kita membuat suatu komitmen bagaimana perekonomian kita bagus dan inflasi kita bisa ditekankan dan kemiskinan ini berkurang. Nah, tadi ada jawaban dari Bapak Rinda dan dari Bapak Sekda yang intinya kita tetap optimis bagaimana kemiskinan ini bisa habis dan program-program yang berkesinambungan baik pun dari pemerintah, DPRD dan Forkopimda di sini termasuk dari perusahaan-perusahaan yang melalui CSR-nya dan supaya ini dan ini sudah kami lakukan dan mudah-mudahan dengan kolaborasi bersama ini bisa eh, menurunkan kemiskinan yang ada di Kabupaten Damasraya. Bapak Ibu sangat paham sekali bahwasanya hari ini kita eh, setiap hari Senin kan juga rapat inflasi bagaimana harga-harga pangan di lapangan terjaga supaya ini tidak menambah kemiskinan yang ada di daerah. Nah, Darmasraya ini kan ada komoditi perkebunan dan hal-hal yang eh, bertergantungan dengan harga pasar dunia. Nah, dalam hal ini kami sangat sepakat apa yang disampaikan Bapak Ibu dan ini akan menjadi evaluasi bagi kami dan intinya dengan 9 tahun kepemimpinan saya Bu sebagai Bupati di Damasraya dan selalu ditagih oleh Pak Menpan masa nggak bisa naik predikat.
Nah, intinya kami mohon juga dukungan dari Bapak Ibu dan apa yang menjadi kekurangan sesegera mungkin kami akan tuntaskan, dan ini adalah sebuah komitmen bagi kami untuk menyelamatkan juga keuangan daerah ini supaya lebih efisien dan benar-benar digunakan dengan tepat dengan program-program yang prioritas. Dan saya rasa itu Bu yang Ibu Bapak yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini menjadi penyemangat bagi kita bersama untuk memperbaiki pemerintahan daerah. Kalau daerah hebat, daerah kuat, eh, pemerintah pusat juga semakin menggeliat. Dan dalam hal ini atas nama pemerintah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan intinya saya tetap berkomitmen untuk meningkatkan predikat ini supaya eh, marwah pemerintah daerah khususnya Kabupaten Damastraya semakin diakui oleh pemerintah pusat dalam berkomitmen untuk menjaga sakitnya semakin baik. Saya rasa itu Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hormat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini pelaksanaan evaluasi sakit tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya. Kami juga dari tim evaluator mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang telah mengikuti dari awal hingga akhir acara. Terima kasih Pak Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, Pak Inspektur, Kepala Bapeda, Bapak Ibu pejabat, serta seluruh kepala perangkat daerah yang sudah hadir. Kami juga dari tim evaluator memohon maaf apabila tadi pada saat pelaksanaan evaluasi mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan pada saat pelaksanaannya. Kami juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pencapaian yang telah diraih oleh Kabupaten Dharmasraya, dan tentu saja ini berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Dan nanti apabila mungkin ada bukti dukung ataupun mungkin informasi-informasi tambahan, boleh masih bisa disampaikan kepada kami maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan Zoom meeting ini. Nanti untuk bukti dukungnya bisa langsung saja disampaikan melalui aplikasi ISR atau berkomunikasi dengan saya, Nita, melalui bagian organisasi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat diperkenankan meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Boleh sih.